kami ingin tahu Pak, sejak INA berdiri dari awal, investasi apa yang memang sampai dengan saat ini memberikan dampak ekonomi paling nyata untuk Indonesia? Boleh dielaborasi dari contohnya, bentuk kerjasamanya seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi kita itu sejak berdiri sudah 4,5 tahun ya. Dulu kita sempat berbincang-bincang juga, mungkin 1 tahun 2 tahun yang lalu. Jadi INA itu, ini dari angka dulu. Lalu saya akan jelaskan dari tipe investasinya. Dari angka itu kita diberi modal 75 triliun. Nah, 75 triliun itu 30 triliunnya dari bentuk tunai, yang 45 triliunnya berupa saham. Nah, selama perjalanan kita ini, proyeksi kita sampai akhir tahun ini kita berinvestasi sebanyak 75 triliun juga gitu. Jadi sebetulnya dikasih 75, investasi juga 75 gitu. Tapi memang di balance kita itu masih sekitar 75 triliun juga gitu, karena kita berhasil berinvestasi dengan imbal balik yang baik dari segi net profit, dari segi hasil investasi yang sudah kita exit, dan juga dari hasil koinvestasi. Itu dari segi jumlah. Kalau dari segi tipe industrinya, itu kita berawal ada 4. Ada transport dan logistik infrastruktur, jadi infrastruktur di transportasi dan logistik. Yang kedua itu di bidang kesehatan. Yang ketiga itu di bidang green and renewable energy and blue economy. Dan yang keempat itu di digital. Lalu kita tambah lagi yang kelima itu di advanced material. Nah, advanced material ini sebetulnya erat hubungannya dengan yang green energy ini. Karena kan advanced material itu melihat dari kelebihan Indonesia, lalu tujuannya memang untuk berinvestasi di area-area yang banyak impact-nya untuk climate change. Nah, kalau misalnya ingin dilihat, kita sudah masuk ke proyek apa aja sih, gitu kan kasarnya. Kalau di bidang transportasi infrastruktur, itu kita sudah masuk ke jalan tol di Trans Sumatera dan jalan tol di Trans Java. Mungkin Syaf ya, kalau saya boleh panggil Syaf, itu dari segi kepanjangan jalan tol itu, kita tuh sekarang sudah investor toll road yang nomor 3 di Indonesia loh. Gitu. Okay. Jadi nggak terlalu ribut-ribut, tapi we have invested quite a lot in jalan tol. Nah, yang perlu kita banggakan juga, yang di jalan tol Sumatera contohnya itu susah sekali orang itu berinvestasi di situ. Kenapa susahnya? Susahnya itu karena mereka itu melihat dari segi imbal baliknya susah, dari segi prospeknya karena kan belum nyambung gitu loh. Nah, kita berhasil menstruktur itu bekerjasama dengan waktu itu pihak penjualnya kebetulan Utama Karya, dan yang lebih membanggakan juga kita berhasil meyakinkan dana pensiun dari Belanda dan juga dari UAE ya, salah satu sovereign fund yang terbesar, untuk berinvestasi dalam jangka waktu panjang sekali, yaitu 50 tahun gitu loh. Nah, struktur kita sedemikian rupa sehingga malah kita dapat award dari Investor Journal Infrastructure Organization di Eropa, karena dianggap kita bisa menstruktur itu menjadikan suatu katalis pembangunan dan juga membawa impact komersialnya yang baik untuk para investor gitu loh. Nah, sejauh ini kita sudah berjalankan dengan baik itu dari segi tata kelola berdasarkan BPJT one of the top 5 gitu kan. Lalu dari segi capex juga kita baik, lalu juga dari segi maintenance baik, dan sehingga malahan yang mungkin lebih dibanggakan lagi, kalau dulu waktu zaman Utama Karya itu mereka berinvestasi harus dijamin oleh pemerintah, sekarang zaman pemerintahnya udah lepas gitu loh. Nah, dan itu baru saja kita selesai dengan studinya dari LPE MUI, itu dampak ke jalan tol itu luar biasa. Tapi memang jalan tol kan benefitnya memang bagus, tapi kita ingin melihat ada nggak waktu kita masuk itu perbaikan-perbaikan gitu. Jadi bukan cuman impact jalan tol, tapi impact jalan tol setelah kita dan teman-teman investor yang lain masuk ke
ke mana ke proyek itu. Ke proyek. Itu yang transportasi. Jadi demikian juga ceritanya dengan Transjava. Itu satu ya, tol. Nah, yang kedua itu dari segi logistik. Logistik itu kita masuk ke pembangunan modern warehouse. Modern warehouse itu gudang. Gudang, ya. Nah, gudang tuh apa sih? Namanya juga gudang, kan sama aja, gudang kan cuman kotak doang gitu. Nah, ternyata tuh di Indonesia itu ada 29 juta square meter gudang. Tapi dari 29 juta itu hanya 8% yang dikategorikan modern. Layak. Oh, modern. Nah, Oke. dari yang 8% itu hanya 30% yang punya water sprinkler. Jadi kalau ada kebakaran, terus ada pemadam kebakarannya gitu. Jadi sedih banget kan, dari 29 juta itu 8%-nya modern dan hanya 30%. 30%, ya. Iya. Padahal secara peraturan itu setiap gudang itu harus punya water sprinkler harusnya gitu. Dulu beberapa tahun yang lalu, 2,5 tahun, 3 tahun yang lalu itu adalah satu perusahaan logistik di daerah Jakarta Barat itu baru sadar bahwa mereka itu nggak punya water sprinkler. Terus mereka persiapkan untuk dipasang gitu. Jadi pipanya tuh udah semua di halaman. Sebelum sempat dipasang, ironisnya terbakar gitu loh. Jadi it actually shows bahwa modern warehouse itu penting sekali gitu. Nah, kita sudah membangun 3, yang 2 malah sudah laku gitu. Jadi udah ada orang bilang bagus banget gitu, terus